Jadi present value-nya ya, di sini present value artinya nilai sekarangnya, nilai di year zero-nya ya itu adalah 10 miliar. Dapat dari mana? Pak Dhani ya. Setelah teman-teman belajar 10 episode di kelas founder, nah kali ini karena banyaknya permintaan, saya membuat yang namanya program baru, kelas investor. Nah, kelas founder dan kelas investor merupakan program YouTube rasa workshop di mana kita bisa belajar selama 10-15 menit dengan ilmu semuanya daging. Dan kali ini di kelas investor, teman-teman akan belajar bagaimana saya berinvestasi di pasar modal, di properti, bahkan di private company. Nah, program ini akan kita upload setiap 2 minggu sekali, setiap hari Rabu. Jadi pastikan teman-teman like, subscribe, dan juga komen. Halo teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan mengenai companies valuation. Apa itu valuasi dan bagaimana cara kita memvaluasi sebuah perusahaan. Tentunya kita semua, apakah sebagai investor maupun sebagai startup founders, ya ataupun sebagai pemilik usaha, pasti ketika kita sebagai investor pasti kita sering diajak ya oleh teman kita, oleh kolega kita, oleh saudara kita untuk berinvestasi di perusahaan mereka. Ya, dan juga sebagai startup founders, pasti kita semua membutuhkan investor untuk masuk ke dalam perusahaan kita. Ya, jadi ketika pertanyaan itu datang ke teman-teman semua, apakah teman-teman sebagai investor maupun sebagai startup founders, teman-teman membutuhkan satu metode untuk memvalue perusahaan tersebut. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam bagaimana cara kita memvalue sebuah perusahaan, kita harus mengerti dulu apa itu valuation. Ya. Valuation itu mungkin di sini saya akan jelaskan bahwa what is valuation. Ya, valuation itu adalah putting a price tag terhadap sebuah objek. Ya, valuation is about putting a price tag terhadap sebuah objek. Saya bisa memvalue papan tulis ini. Ya, harganya berapa ini? Papan tulis ini. Saya bisa memvalue pulpen ini. Harga pulpen ini berapa? Ya, begitu juga dengan perusahaan. Saya bisa memvalue perusahaan. Mungkin valuation yang familiar di teman-teman semua itu adalah memvalue sebuah properti. Biasanya kita memanggil appraisal ya untuk mengappraise properti kita sehingga ketahuanlah satu valuation daripada sebuah rumah, ruko ataupun apartemen ataupun gudang yang mau kita beli tersebut ya, atau kita mau ajukan pembiayaan ke bank. Biasanya kita memvalue sebuah properti tersebut. Nah, begitu juga sama halnya dengan benda-benda yang lain seperti art, paintings, ya, jam tangan, mobil, dan lain sebagainya itu biasanya punya certain value. Ya. Nah, sama halnya dengan perusahaan. Perusahaan itu pun juga bisa di-value. Oke. Nah, jadi di sini sebelum saya masuk ke how-nya, kita coba pikirkan dulu why as an investor atau as an startup founders kita perlu mempelajari tentang valuation. Kenapa kita sebagai investor itu perlu mengetahui valuation? Ya, kita harus tahu bahwa ketika kita diajak oleh kolega kita, oleh keluarga kita, atau oleh teman-teman kita untuk berinvestasi di perusahaannya mereka, kita harus tahu apakah investasi kita ini ya merupakan investasi yang fair. Harganya tidak kemahalan. Ya, jangan sampai kita berinvestasi di sebuah perusahaan, misalkan perusahaannya dinilai harganya 10 miliar, kita berinvestasi 2 miliar, berarti kita mendapatkan 20% dari perusahaan tersebut. Nah, ternyata perusahaan tersebut tidak bernilai 10 miliar, ternyata nilainya hanya 5 miliar. Berarti artinya kita membeli satu produk investasi yang kemahalan. Ya. Nah, dari sisi startup founders, jangan sampai kita ketika fundraising, ya, kita memvalue perusahaan kita ke investor yang mau masuk itu kemurahan. Ya, karena kalau kemurahan kita
misalkan fair value perusahaan itu sebetulnya 10 miliar. Ya, ternyata investor masuk 1 miliar ya dengan valuation 5M. Ya, berarti dia memiliki 20%. Nah, sebetulnya ternyata fair value perusahaan kita itu adalah 10 miliar. Berarti sebagai Stara Founders kita tidak diuntungkan di sana. Ya, jadi dari sini kita semua harus paham bahwa valuation itu penting sekali untuk kita sebagai investor yang kita mau berinvestasi di perusahaan private maupun public. Dan juga kita sebagai Stara Founders yang mau untuk fundraising. Ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara memvalue sebuah perusahaan. Ya. How-nya. Oke. Nah, metode yang sering dilakukan ya untuk memvalue sebuah perusahaan itu ada 3 metode. Ya. Metode yang pertama itu adalah asset based valuation. Ya. Nah, kemudian metode yang kedua itu adalah market multiple valuation. Nah, yang ketiga itu adalah discounted cash flow valuation. Oke. Nah, jadi ketika kita mau memvalue sebuah perusahaan, kita bisa menggunakan 3 metode yang ada di papan tulis ini. Ya, apakah yang pertama itu adalah asset based valuation, yang kedua adalah market multiple, yang ketiga adalah discounted cash flow valuation. Ya, saya akan bahas secara singkat 2 metode di awal. Ya, kemudian saya akan bahas mengenai yang nomor 3. Ya. Nah. Oke. Saya akan bahas mengenai asset based valuation. Nah, memvalue perusahaan dengan menggunakan metode asset based valuation itu fokusnya kita adalah memvalue aset perusahaan. Ya, namanya adalah asset based valuation. Jadi yang kita value adalah asetnya. Ya, aset perusahaan. Jadi fokusnya kita itu adalah ke balance sheet dari sebuah perusahaan. Oke. Nah, balance sheet dari perusahaan itu biasanya terdiri dari aset, liability, dan equity. Yang difokuskan ketika kita memvalue perusahaan berdasarkan asetnya itu adalah equity-nya. Jadi formulanya sederhananya adalah total dari aset perusahaan dikurangi dengan liability-nya, ya, itu sama dengan equity value dari perusahaan tersebut. Ya, atau biasanya kalau teman-teman di sini yang mungkin familiar dengan bahasa accounting-nya itu adalah book value-nya. Book value. Ya, jadi di sini kita menilai sebuah perusahaan menggunakan perspektif asetnya ada berapa perusahaan ini. Misalkan pabrik itu dia mempunyai gedung ya senilai 5 miliar. Kemudian ada mesin-mesinnya ya senilai 2 miliar. Ya, kemudian ada bahan baku, inventory ya dan juga ada cash-nya. Nah, itu semua ditotalkan dan dikurangi oleh perusahaan ini berhutang ke siapa aja. Misalkan perusahaan ini ada hutang ke bank. Kemudian perusahaan ini ada hutang ke pemegang saham. Ya, perusahaan ini ada hutang ke pihak ketiga lainnya. Ya, total aset tersebut dikurangi dengan total hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sama dengan valuation perusahaan tersebut. Based on asset-based valuation. Oke, jadi itu metode pertama untuk memvalue sebuah perusahaan. Metode kedua, untuk memvalue sebuah perusahaan, kita mengambil sudut pandang menggunakan market multiple. Ya. Jadi, metode market multiple valuation itu fokusnya adalah di market. Artinya kita mengcompare satu tolak ukur
ya antara satu perusahaan sejenis dengan perusahaan sejenis lainnya di satu industri. Misalkan saya mengukur misalkan valuation dari perusahaan MAP dengan perusahaan retail juga sejenisnya, misalkan contoh Matahari. Ya, itu apple to apple. Jadi yang namanya market multiple valuation, kita fokus terhadap marketnya, ya, mengcompare antara satu perusahaan di industri yang sama dengan perusahaan lain di industri yang sama juga. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau yang pernah berinvestasi di bursa saham, ya, baik trading ataupun investing yang long term, pasti sering mendengar istilah yang namanya PE multiple, ya, price earnings multiple, ya, pasti sering mendengar istilah yang namanya PBV, ya, price book value, ya. Nah, di sini mereka ini menggunakan yang namanya market multiple. Mungkin bagi teman-teman yang belum familiar dengan bahasa seperti ini, gampangnya adalah, ya, kita mengcompare antara satu perusahaan A dengan perusahaan B. Oke. Nah, di sini ini perusahaan ini syaratnya adalah harus berada di satu industri yang sama. Ya. Syaratnya seperti itu. Dan secara size dan secara produk dan jasa yang dijual itu juga harus sama. Ya, kalau nggak sama persis harus seenggaknya mirip-mirip. Ya, barulah market multiple ini bisa menjadi satu justification kita terhadap nilai dari sebuah perusahaan. Ya, saya kasih satu contoh. Misalkan perusahaan A, ya, bergerak di bidang retail. Perusahaan A ini memiliki revenue sales sebesar 100 miliar. Oke. Perusahaan B memiliki sales sebesar 70 miliar. Ya. Kemudian perusahaan A memiliki profit, ya, profit bersih. Ya, di sini saya tulis saja net profit. Itu misalkan sekitar 30 miliar. Kemudian perusahaan B itu profitnya adalah misalkan sekitar 20 miliar. Oke. Jadi tadi saya sudah berikan dua contoh. Perusahaan B salesnya 70 miliar, profitnya 20 miliar. Perusahaan A salesnya 100 miliar, net profitnya 30 miliar. Ya, di sini juga net profit 20 miliar. Nah, perusahaan A ternyata kita mendengar di berita, ya, kedua perusahaan ini kita asumsikan ini sebuah perusahaan yang private, ya, perusahaan A maupun perusahaan B. Kita dengar di berita ternyata, ya, kita dengar di berita ternyata ada satu investor yang masuk ke perusahaan A, dia injek kurang lebih sekitar 30 miliar, ya. Nah, ini untuk 20% kepemilikan di perusahaan. Ya. Jadi kita bisa menghitung dari dua angka yang diberikan ini, kita bisa menghitung valuation 100%-nya perusahaan tersebut adalah berapa? Mungkin teman-teman bisa coba hitung-hitung di atas kertas, ya, valuation-nya adalah 150 miliar. Ya, caranya seperti apa? 30 miliar dibagi 20%. Kita menghitung 100%-nya berapa. Berarti 100% valuasi perusahaan itu adalah 150 miliar. Ya. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa dari sudut pandang market multiple, kita bisa melihat bahwa multiple daripada net profit-nya dia itu adalah sekitar 5 kali net profit. Ya, 5 kali net profit ini dari mana datangnya? 150 miliar dibagi dengan 30 miliar net profit dari perusahaan A. Ya, jadi 100 miliar dibagi 30 miliar itu sama dengan
5 kalinya. Jadi valuasinya perusahaan A, kita bisa bilang 5 kali dari net profit perusahaan tersebut. Nah, sekarang perusahaan B, dia melihat berita tersebut. Dan dia nggak mau kalah, karena dia tahu, dia baru dapat kucuran, perusahaan A ini baru dapat kucuran 30 miliar dari investor. Ya, jadi dia buru-buru ya mau cari investor juga. Ya, nah, tapi dia melihat bahwa perusahaan A ini valuation-nya adalah 5 kali net profit. Kalau gitu perusahaan saya harus dinilai berapa? Dia menggunakan acuan yang sama untuk menilai perusahaannya dia. Caranya adalah net profit-nya itu juga dikalikan 5. Ya. Jadi 20 miliar. Jadi pertanyaannya adalah berapa valuasi perusahaan B? Valuasinya adalah menggunakan metode market multiple 5 dikali 20 miliar. Valuasinya adalah 100 miliar. Jadi ketika perusahaan B, dia lihat, wah 30 miliar, perusahaannya sudah dapat 30 miliar untuk mengembangkan bisnis retailnya dia. Ya, kalau begitu, saya harus dapat 30 miliar juga. Ya, tapi valuasi saya, di sini kalau dihitung-hitung, itu sekitar 5 kali 20 miliar, itu sama dengan 100 miliar. Berarti kalau saya mau raise 30 miliar, saya mau raise 30 miliar, ya berarti investor itu fair-nya maksimum dia dapat 30%. Ya, maksimum dia dapat 30%. Kalau kita sebagai investor, kita untuk menjustify ya perusahaan B ini apakah fair atau tidak value-nya, itu bisa juga menggunakan ukuran ini. Ya. Saya coba balik perspektif kita menjadi kacamata investor. Tiba-tiba misalkan, ini saya hapus dulu ya. Misalkan kita ditawarkan ya kita ditawarkan oleh perusahaan B, kita sebagai investor, kita ditawarkan oleh perusahaan B, dia butuh 30 miliar, cuman dia hanya memberikan kita 10%. Ya, misalkan kita ditawarkan perusahaan B ya 30 miliar untuk 10%. Ini offernya dia. Offer dari perusahaan B ya. 30 miliar untuk 10%. Berarti 100%-nya itu adalah berapa? 300 miliar. Nah, kita melihat seperti ini dan kita tahu informasi ini sebagai investor. Kita sudah bisa tahu bahwa, wah perusahaan ini di-offer dengan valuasi yang sangat tinggi. Tidak masuk akal. Jadi itu bisa menjadi bahan negosiasi kita ketika kita mau berinvestasi ke perusahaan. Karena fair value dari perusahaan itu hanya 100 miliar. Menggunakan acuan yang 5 kali net profit ini. Ya. Jadi ada gap yang sangat panjang di sini antara di sini. Ya. Ini menjadi room for negotiation. Ya. Jadi ini menjadi satu room for negotiation antara investor dengan si Stara Founders yang memang dia mau fundraising. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke metode yang ketiga, yaitu adalah discounted cash flow valuation. Metode yang ketiga ini bisa dibilang sebuah metode yang paling umum untuk diterapkan ke perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap growing. Ya, growth companies biasanya mereka menggunakan yang namanya discounted cash flow valuation. Nah, seperti namanya itu, ya fokusnya apa? Fokusnya adalah di cash flow-nya. Ya. Jadi penilaian perusahaan ini difokuskan terhadap cash yang di-generate oleh perusahaan tersebut. Seberapa banyak perusahaan ini bisa mengenerate cash di hari ini dan hari-hari ke depannya. Oke? Nah, untuk discounted cash flow valuation, yang tadi saya bilang fokusnya adalah di cash-nya. Ya.
Tapi yang difokuskan adalah tidak hanya cash yang saat ini, tapi future cash flow dari perusahaan tersebut. Ya. Seberapa banyak perusahaan ini bisa mengenerate cash ke depannya. Ya, itulah valuasi perusahaan ini. Ya. Di sini akan ada bahasa-bahasa yang sedikit teknis. Ya, saya akan coba jelaskan bagaimana kita menghitung perusahaan menggunakan discounted cash flow valuation. Ya, jadi rumusnya adalah di sini valuation. Ya, kemudian karena kita fokus terhadap future cash flow perusahaan, jadi kita harus memprediksi perusahaan ini bisa mengenerate seberapa besar cash dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Ya, misalkan di sini year one, kita harus berasumsi, kita harus berandai-andai seberapa banyak perusahaan ini bisa mengenerate cash ya di tahun ketiga, keempat, mungkin maksimum sampai tahun kelima. Ya. Nah, oke, jadi di sini kita harus memprediksi cash flow tahun pertama, cash flow tahun kedua, cash flow tahun ketiga, keempat, ya, dan seterusnya. Tentunya di sini karena kita masih memprediksi future cash flow dari perusahaan, tentunya di sini akan ada bahan perdebatan. Ya, apakah perusahaan sanggup untuk mengachieve cash flow-nya dia 5 tahun ke depan. Ya. Nah, tapi berarti ini memang pembicaraannya memang harus erat dengan siapa yang mengkontrol perusahaan tersebut. Ya, ketika foundernya masih mengontrol majority ownership dari perusahaan tersebut, kita harus bicara closely ke foundernya, ya, seberapa yakin dia bisa mengachieve cash flow perusahaan ya 5 tahun ke depan. Ya. Nah, kemudian setelah melihat future cash flow, kita juga harus melihat yang kedua adalah diskonnya. Jadi di sini sebetulnya kita menggunakan prinsip yang namanya time value of money. Time value of money itu artinya uang itu akan bertumbuh seiring dengan waktu yang terus berjalan. Ya, jadi uang itu semakin bertumbuh seiring dengan waktu yang berjalan. Ya, ini ini time, ya, dan ini value. Jadi uang itu akan terus bertumbuh seiring dengan waktu yang berjalan. Jadi ketika makin lama, ya, value dari uang tersebut harus bertumbuh. Ya, di sini biasanya kita menggunakan prinsip time value of money itu berdasarkan bunga deposito. Misalkan kita nabung di bank, ya, dengan deposito misalkan 5%. Di tahun pertama kita dapat 5%, ya, di tahun berikutnya bunga 5% kita itu juga berbunga lagi 5%. Jadi menggunakan prinsip bunga berbunga, ya. Cuman discounted cash flow valuation ini kita reverse formula tersebut, ya. Kita tahu kita akan mendapat cash flow sebesar ini di tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Yang kita cari adalah present value dari cash flow ini. Ya. Nilai cash yang di-generate selama 5 tahun, ya, pukul mundur ke saat ini itu sebesar apa? Ya, sebesar apa nilainya, ya, menggunakan satu diskon yang kita sudah set. Oke, jadi di sini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana mengaplikasikan discounted cash flow valuation untuk menghitung sebuah nilai dari satu perusahaan. Ya, saya ibaratkan ini hitung-hitungan yang sudah ada. Ya, saya ibaratkan di sini adalah perusahaan Netflix misalkan. Jadi Netflix ternyata mau diinvestasikan oleh satu institutional investor yang besar. Ya, nah,
kemudian Netflix memberikan sebuah proyeksi keuangannya mereka. Ya di sini saya asumsikan bahwa cash flow dari Netflix 5 tahun ke depan, di tahun pertama cash flow-nya dia bisa mengenerate 12 miliar misalkan. Di tahun kedua Netflix bisa mengenerate 20 miliar. Ya, di tahun ketiga Netflix bisa mengenerate cash 30 miliar. Dan seterusnya tahun keempat 40 miliar, tahun kelima 50 miliar. Ya. Nah, di sini dalam menghitung discounted cash flow valuation, kita harus mengaplikasikan sebuah yang namanya resiko. Nah, resiko itu bisa diibaratkan sebagai tingkat resiko itu bisa diibaratkan sebagai interest. Ya, interest rate. Jadi di sini saya ibaratkan tingkat resikonya itu 20%. Ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai investor, kita nabung di deposito, biasanya kita misalkan dikasih bunga 10%, misalkan. Ya, jadi 10% itu di mata investor merupakan sebuah return dan juga risk. Ya, risknya itu 10%. Jadi misalkan saya investasi di satu instrumen yang dia bisa kasih interest misalkan 50% dalam sebulan, misalkan. Nah, berarti mestinya investasi itu resikonya sangat tinggi. Ya, jadi interest itu dalam kata lainnya bisa diibaratkan sebagai tingkat resiko juga. Ya, makin rendah bunganya, seharusnya ya resikonya itu juga akan makin rendah. Ya, jadi di sini saya ibaratkan resiko di perusahaan Netflix itu 20%. Biasanya untuk sebuah perusahaan ya tingkat resikonya ini harus di atas bunga deposito, ya. Biasanya misalkan bunga deposito 5%, ya berarti diskon atau R atau resiko yang digunakan itu harus di atas bunga deposito, ya. Dari mana saya dapat 20% ini? Ya, itu adalah dari comparison perusahaan-perusahaan sejenis. Biasanya dia sudah ada list ya di internet, teman-teman bisa cek. Ya, di Google teman-teman bisa cek industri tertentu biasanya diskonnya berapa sih? Itu biasanya sudah available ya. Cuman bagi perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang sudah cukup besar, biasa tingkat resikonya itu berkisar antara 20 ya dan bisa sampai 50%. Nah, 50% ini biasanya untuk startup. Startup atau tech company. Ya, atau tech company. Biasanya makin tinggi discount rate-nya. Oke, nah di sini tadi saya sudah jelaskan ya, ibaratkan ini sebagai sebuah perusahaan, misalnya ini kita ibaratkan sebagai Netflix ya yang mengenerate cash 5 tahun ke depan seperti ini dengan diskon yang saya sudah tuliskan yaitu 20%. Ya. Nah, tujuannya kita adalah mencari present value dari proyeksi cash yang sudah kita buat, yang sudah manajemen buat atau yang sudah disepakati oleh investor dengan si Stara Founders. Ya. Nah, dari sini baru kita mengaplikasikan formula dari discounted cash flow. Mengaplikasikan formula dari discounted cash flow itu sebetulnya sangat mudah karena kita sering sekali menjumpai formula ini, ya, hitung-hitungan ini ketika kita menabung di sebuah bank, ya, kita menabung deposito. Ya, biasanya kita pakai hitung-hitungan formula ini, cuman dibalik aja. Ya, jadi di sini formulanya ya cash flow yang diproyeksikan ke depan itu dijumlah semua. Dan juga ada diskonnya, R-nya. Ya. Di formula ini kenapa ada pangkat? Ya, kenapa ada pangkat? Pangkatnya itu sesuai dengan tahunnya ya. Jadi kalau tahun kedua ya pangkatnya pangkat 2. Tahun ketiga pangkatnya pangkat 3 dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ada pangkat? Karena kita memakai yang namanya interest. Kita memakai yang namanya discount ya 20% ini. Jadi time value of money dengan interest itu sifatnya adalah compounding. Ya, pangkat itu muncul karena kita memakai sistem time value of money yang dimana nanti uang kita akan terus compounding ke depannya.
Nah, ketika mengaplikasikan discounted cash flow, kita harus mendiskount. Instead of kita menghitung ke depan ketika kita menabung di sebuah deposito, kita kan menghitung. Misalkan saya nabung 1M, tahun depan dengan bunga 10%, saya dapat 1,1M, bunganya 100 juta. Itu uang saya tahun depan, jadi 1,1M dengan bunga 10%. Ya, berarti kalau misalkan saya balik, tahun depan misalkan saya dapat 1,1M, dengan bunga 10%, tahun ini, ya tahun sekarang ini, saya harus menabung berapa? Saya harus menabung 1 miliar. Ya, itulah prinsip discounted cash flow. Jadi misalkan, di tahun depan, Netflix itu misalkan dia generate cash, ya net cash flow-nya itu 12 miliar. Ya, dengan bunga 20%, atau diskon 20%, jadi present value-nya, ya di sini present value, artinya nilai sekarangnya, nilai di year zero-nya, ya itu adalah 10 miliar. Dapat dari mana? Pak Dhani, ya. Dapatnya dari 12 miliar. Ya, 12 miliar menggunakan rumus ini. 12 miliar dibagi dengan 1 ditambah 20%. Ya, jadi rumusnya sederhananya adalah 12 miliar dibagi dengan 1 plus 0,2. 0,2 pangkat 2. Oke, saya ulangi sekali lagi. 12 miliar ya future value-nya atau cash flow year satunya dibagi 1 plus R, ini adalah diskonnya. Diskonnya 20%, itu 0,2 ya, pangkat 2. Jadi bisa dibilang 12 miliar dibagi dengan ini bukan pangkat 2. Pangkat 1 karena masih tahun pertama ya. 12 miliar dibagi dengan 1,2. 12 miliar dibagi 1,2 sama dengan 10 miliar. Present value-nya adalah 10 miliar. Nah, aplikasikan formula ini di tahun-tahun berikutnya. 20 miliar, misalkan disepakati oleh Star Founders dengan investor. Tahun kedua, kita bisa Netflix bisa mengenerate 20 miliar. Net cash, ya. Present value-nya berapa? Menggunakan formula yang sama, tinggal dipangkatin 2 aja. Ya, cash flow-nya dirubah. Misalkan yang di sini, ya, bagaimana cari 13,8 ini? Ya, cash flow di tahun kedua itu 20 miliar. Oke. Kemudian dari 20 miliar ini, ya, pangkatnya itu adalah pangkat 2. Jadi di sini tadi kita hitung dengan pangkat 1, tapi untuk cari present value di cash flow yang di-generate oleh perusahaan di tahun kedua, ya, kita harus memakai 0,2 pangkat 2. Ya, jadi 1,2 pangkat 2. Ya, menjadi hasilnya adalah 13,8 miliar. Nah, kita aplikasikan ke seluruhnya ya. Jadi kalau ini 30 miliar dia berhasil generate, present value-nya adalah 17 miliar, 17,4 miliar. 40 miliar di tahun keempat, present value-nya di tahun ini adalah 19,3 miliar. Dan terakhir, generate 50 miliar di tahun kelima, present value-nya adalah 20,1 miliar. Kemudian dari seluruh present value ini, kita totalkan semuanya, dapatlah valuasi perusahaan tersebut. Ya, jadi di sini mungkin saya akhiri dengan satu prinsip tentang valuasi. Saya ingin menyimpulkan bahwa valuation itu bukan science, ya. Valuation itu is not science. Kenapa bukan science? Karena ketika kita menilai sebuah perusahaan, misalnya kita menilai perusahaan tersebut nilainya 10 miliar. Investor lain itu bisa menilai perusahaan itu 15 miliar. Ada investor lagi mungkin yang bisa menilai perusahaan itu sebetulnya 20 miliar. Ya, jadi it's not a science. Itu bukan science, itu sesuatu yang exact. 1 tambah 1 sama dengan 2. Perusahaan ini
ya harus dinilai segini, semua investor harus setuju. Tapi bukan seperti itu kenyataannya. Ketika kita menilai sebuah perusahaan, itu bisa beda-beda. Ya, jadi valuation is not a science. Valuation itu juga not art. Ya, valuation itu juga bukan art. Kenapa? Karena memvaluasi sebuah perusahaan itu bukan sesuatu yang magic, bukan sesuatu yang magical. Art itu tidak ada ukurannya. Kita bisa menilai, ada orang yang bisa menilai sebuah lukisan itu, padahal lukisan itu oret-oretan. Ya, nggak kelihatan bentuknya. Tapi orang itu bisa menilai perusahaan itu, lukisan tersebut, ya, bisa dinilai dengan harga yang tidak masuk akal, padahal oret-oretan. Ya, itu adalah art. Ya, kita tidak tahu justifikasinya dari mana ini nilai sebuah lukisan bisa seperti itu. Ya, jadi valuation is not an art. Jadi valuasi itu apa? Valuasi itu adalah, ya, di sini valuation itu adalah intersection between science and art. Valuation itu adalah craft. Ya. Jadi craft itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Sesuatu yang ketika kita latih terus-menerus itu kita menjadi mahir. Ya, jadi ketika teman-teman di sini mau mempelajari mengenai valuation, teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian teman-teman pelajari, latih terus sehingga kita bisa menjustify apakah perusahaan tersebut memiliki sebuah nilai yang fair. Ya, jadi demikian kira-kira informasi dari saya. Semoga teman-teman yang saya tahu bahwa ini bukan sebuah pelajaran yang bisa diresap sepenuhnya dalam waktu 20-30 menit video ini. Ya, ini hanya introduction bagaimana kebanyakan investor di luar sana, kebanyakan startup founders di luar sana itu memberikan nilai terhadap sebuah perusahaan. Ya, saya sudah kurang lebih sekitar 10 tahun ya berkecimpung di dunia valuation. Saya menilai sebuah perusahaan, ya, kemudian saya mengajak investor-investor asing untuk bisa berinvestasi di perusahaan tersebut, ya. Dan juga saya sebagai venture capital, saya melakukan penilaian perusahaan dan saya berinvestasi, ya, apakah perusahaan ini punya fair value yang fair, gitu ya. Apakah perusahaan ini memiliki fair value ketika kita berinvestasi di perusahaan tersebut. Ya, jadi sekali lagi ini membutuhkan latihan dan butuh advisor untuk mengadvise teman-teman semua yang ada di sini ketika mau memvalue sebuah perusahaan. Ya. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.